Pernah kepikiran nggak sih gimana ya cara yang paling realistis buat dapetin 100 juta rupiah pertama? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas peta jalannya, langkah demi langkah, berdasarkan pemikiran dari seorang pakar keuangan, Theo Derry. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, ya, mindset. Ada satu kutipan kunci yang jadi pembeda antara mereka yang berhasil dan yang gagal dalam perjalanan ini. Dan bunyinya seperti ini. Jadi, perjalanannya udah kita petakan jadi 5 tahap yang jelas banget. Mulai dari membangun pola pikir yang benar, lalu membangun fondasi, lanjut ke investasi, memahami tujuan akhirnya, dan terakhir kita akan bahas apa sih harga yang harus dibayar. Yuk kita mulai. Pertama, kita bahas fondasinya, pola pikir. Nah, yang paling krusial di sini adalah kita harus paham bedanya dua konsep yang kedengerannya mirip, padahal beda banget. Lihat deh perbandingannya. Kelihatan kan bedanya? Fokus kita itu sepenuhnya ada di kolom kiri, yaitu bertambah kaya. Kenapa? Karena nih semua soal kebiasaan, soal disiplin, soal hal-hal yang 100% ada dalam kendali kita. Nah, kalau menjadi kaya, itu seringkali ada faktor eksternal di dalamnya, kayak keberuntungan. Jadi, anggap aja itu sebagai bonus yang menyenangkan. Oke, mindset udah beres. Sekarang kita masuk ke aksi nyata yang pertama. Ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu gimana caranya mengumpulkan 50 juta rupiah pertama kita. Ada satu kebiasaan yang ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Namanya bayar diri sendiri dulu. Maksudnya gimana? Gini, begitu gaji atau penghasilan masuk, hal pertama yang harus Anda lakukan, bahkan sebelum bayar tagihan, adalah langsung pisahkan sebagian untuk ditabung. Ini aturan emasnya. Dan ingat ya, yang paling penting di sini tuh bukan soal seberapa besar nominalnya, bukan. Ini soal membangun otot keuangannya. Biarpun mulainya cuma dengan 3% dari penghasilan, nggak apa-apa. Yang penting adalah konsisten. Biar gampang, coba deh manfaatin fitur transfer otomatis di bank, jadi nggak ada alasan lupa. Terus, uang 50 juta pertama ini buat apa sih? Nah, ini penting banget buat dipahami. Uang ini bukan untuk langsung diinvestasikan ke instrumen yang risikonya tinggi. Bukan. Ini buat membangun benteng pertahanan keuangan Anda. Komponen utama dari benteng pertahanan itu adalah dana darurat. Simpelnya, ini adalah jaring pengaman kalau amit-amit pendapatan utama kita tiba-tiba berhenti. Cara hitungnya juga gampang, patokannya itu dari pengeluaran bulanan, bukan pendapatan ya. Kalau ada masih lajang, siapin 3-4 kali pengeluaran. Kalau sudah punya tanggungan, idealnya 6-8 kali. Nah, kalau dana darurat udah terkumpul dan proteksi dasar kayak asuransi atau BPJS udah aman, selamat. Serius, ini adalah pencapaian besar. Di tahap inilah Anda bisa dibilang sudah mencapai satu tonggak penting, stabilitas finansial. Oke, benteng pertahanan udah kokoh kan? Sekarang waktunya naik level. Kita beralih dari yang tadinya cuma menabung untuk bertahan, sekarang kita mulai menyerang untuk menumbuhkan kekayaan lewat investasi. Ini nih perjalanannya dari 50 juta menuju 100 juta. Jadi kebiasaannya sekarang berevolusi. Gak cuma menabung, tapi menabung dan berinvestasi secara konsisten. Dan percayalah, sensasinya beda banget. Melihat portofolio investasi tumbuh itu, wah, itu ngasih suntikan motivasi yang beda daripada cuma sekedar melihat angka di rekening tabungan. Terus mulainya dari mana? Gampang, ikutin aja peta ini. Mulai dari yang resikonya paling rendah dulu buat pemanasan, buat bangun kepercayaan diri. Contohnya, deposito atau reksadana pasar uang. Kalau udah nyaman, baru deh naik kelas ke yang resikonya medium, seperti obligasi pemerintah atau SBN, yang pada dasarnya kita minjemin duit ke negara nih. Nah, kalau modal dan ilmunya udah makin matang, baru boleh melangkah ke saham blue chip yang resikonya lebih tinggi. Tentu aja, ini pasti memunculkan pertanyaan yang sering banget kita dengar. Loh, kenapa nggak langsung aja ke saham? Bukannya di sana keuntungannya lebih gede? Jawabannya, investasi itu harus pas dengan diri kita sendiri, nggak bisa asal ikut-ikutan. Cara seorang karyawan kantoran berinvestasi saham, itu jelas harus beda dengan seorang trader profesional yang mantengin pasar tiap hari. Jangan pernah meniru strategi investasi orang lain tanpa memahami konteks hidup mereka. Jadi, ini dia kuncinya. Daripada pusing ngejar imbal hasil yang tinggi tapi beresiko, lebih baik fokus untuk memperbesar modal Anda dulu. Kenapa? Karena kalau modalnya udah besar, return yang kecil dan aman pun hasilnya jadi signifikan. Percaya deh, cara ini jauh lebih bikin tidur nyenyak. Sekarang mari kita bicara soal kenapanya.
Buat apa sih kita capek-capek ngelakuin semua ini? Apa sebenarnya tujuan akhir di balik angka 100 juta ini? Tujuan sebenarnya itu bukanlah angkanya, melainkan apa yang bisa diberikannya. Kebebasan finansial. Ini adalah sebuah kondisi di mana passive income, pendapatan dari investasi kita, sudah cukup untuk menutupi semua biaya hidup dan gaya hidup realistis kita, tanpa kita perlu kerja aktif lagi. Coba bayangin deh, buat kebanyakan dari kita pilihannya tuh jelas. Anda lebih pilih punya portofolio saham 2 miliar rupiah dan mobil seharga 500 juta, atau sebaliknya. Pilihan yang pertama itu membelikan kita sesuatu yang nggak ternilai harganya, ketenangan pikiran. Ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang akan mengikat semua yang kita bahas hari ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Coba, renungkan kalimat ini sejenak. Musuh terbesar dalam membangun kekayaan itu adalah inflasi gaya hidup. Keinginan untuk terus terlihat kaya. Setiap rupiah yang kita habiskan untuk pamer adalah rupiah yang gagal kita kirim untuk bekerja membangun kebebasan kita di masa depan. Jadi, kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Ingat, membangun kekayaan itu bukan soal satu tindakan besar yang heroik, tapi soal serangkaian kebiasaan kecil yang konsisten. Pertanyaannya adalah, kebiasaan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini?